Apa benar IQ rata-rata orang Indonesia rendah? Apa manfaatnya kita mengetahui nilai IQ suatu bangsa? Apakah ada kaitannya antara tinggi IQ dengan kemajuan suatu bangsa? Audio Jungle. Audio Jungle. Skor IQ rata-rata adalah salah satu faktor yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan, kualitas SDM, dan tingkat kemajuan suatu bangsa. Tidak hanya IQ saja yang mampu menggambarkan kecerdasan secara umum. Masih ada metode lain untuk mengukur kecerdasan, misalnya indeks modal kecerdasan atau Intelligence Capital Index, atau jumlah banyaknya pemenang Nobel dalam suatu negara, atau tes akademik. Di video ini saya mau membahas nilai IQ dan korelasinya terhadap prestasi akademik, dan akan membahas salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai IQ. Informasi IQ rata-rata di dunia saya ambil dari World Population Review yang diteliti oleh Lynch and Baker di Institut Ulster yang melibatkan 197 negara di dunia. Inilah 10 negara dengan IQ rata-rata tertinggi di dunia. Yang pertama ditempati oleh Jepang dengan 106,48. Kemudian diikuti oleh Taiwan, Singapura, Hong Kong, Cina, Korea Selatan, Belarusia, Finlandia, Liechtenstein, dan Jerman. Jerman memiliki ranking IQ 100,74. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak berada pada ranking 11 ataupun ranking 20 ataupun ranking 30, tapi Indonesia berada di ranking 129 dengan IQ 78,49. Oke, sekarang kita tinjau metode pengukuran tes akademik. Tes kemampuan membaca, matematika, dan IPA terhadap negara-negara di dunia. Tes ini telah dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau singkat OECD dengan program yang dinamakan PISA, yaitu Program for International Student Assessment. PISA adalah program internasional yang dirancang untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara dengan cara mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam 3 bidang utama, yaitu kemampuan membaca, reading literasi, kemampuan matematika, mathematical literasi, dan kemampuan IPA, ilmu pengetahuan alam, atau kita sebut scientific literacy. PISA berfokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka pada situasi dunia nyata. Bukan hanya sekedar menghafal fakta, tes PISA diadakan setiap 3 tahun dan mencakup banyak negara di seluruh dunia. Terakhir, tahun 2022 diikuti oleh 80 negara. Tujuan diadakannya tes PISA adalah untuk mengukur kemampuan literasi praktis, membandingkan sistem pendidikan secara global, dan memberikan dasar kebijakan pendidikan. Pada tabel berikut ini saya akan tampilkan hasil skor PISA 10 negara dengan nilai PISA tertinggi. Pertama ditempati oleh Singapura dengan total skor 1679, diikuti oleh Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Estonia, Kanada, Irlandia, dan Swiss. Swiss paling rendah menempati skor total 1494. Lagi-lagi Indonesia bukan berada pada peringkat 11, 12, 13. Tapi Indonesia menurut hasil PISA 2022, Indonesia berada di ranking 69. Skor total siswanya adalah 1108 dengan rincian sebagai berikut. Kemampuan membaca 359 poin dengan rata-rata 476 poin, menempati peringkat 69. Kemudian matematika 366 poin dengan rata-rata 472 poin, menempati peringkat 68. Kemudian sains 383 poin dengan rata-rata
485 poin, menempati peringkat 73. Jadi untuk ketiga jenis tes ini, Indonesia memiliki nilai yang masih berada di bawah rata-rata. Tes PISA tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator utama untuk mengukur kecerdasan suatu bangsa, tapi lebih sebagai ukuran efektivitas sistem pendidikan suatu negara dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata. Mari kita bandingkan antara tingginya skor IQ terhadap besarnya skor PISA. Pada tabel berikut ini, jika kita lihat, kita bandingkan 6 negara dengan skor IQ tertinggi dengan 6 negara dengan skor PISA tertinggi. Di sini terlihat bahwa 6 negara tersebut adalah negara yang sama: Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Cina, dan Korea Selatan. Jika kita asumsikan bahwa skor PISA adalah kemampuan dalam akademis dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, maka dapat kita simpulkan bahwa tingginya IQ menjadi salah satu faktor penentu tingginya kemampuan akademis dan kemampuan memecahkan masalah. Kita kembali ke judul. Kenapa IQ rata-rata orang Indonesia rendah? Kecerdasan otak kita ditentukan oleh banyak faktor, misalnya keturunan, pendidikan, kesehatan fisik dan mental, gizi, dan lain-lain. Asupan nutrisi apa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan otak, terutama di masa kandungan dan anak-anak? Jawabannya adalah protein. Karena protein itu dapat membangun dan membentuk struktur otak, meningkatkan neurotransmisi, meningkatkan kemampuan kognitif, dan menjaga imunitas otak terhadap penyakit. Sumber makanan apa saja yang memiliki kandungan protein tinggi? Untuk mendukung perkembangan otak secara optimal, penting untuk mengkonsumsi makanan berprotein tinggi seperti untuk protein hewani terdapat banyak pada daging, ikan, susu, dan telur. Untuk protein nabati banyak terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Dari semua protein yang saya sebutkan, berapa kandungan proteinnya? Oke, akan saya urutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah kandungan proteinnya. Jika kita lihat pada tabel berikut ini, yang pertama adalah daging ayam dengan kadar protein yang paling tinggi, yaitu 30 gram per 100 gram. Diikuti oleh ikan dan daging dengan kandungan protein 25 gram per 100 gram. Selanjutnya diikuti oleh kacang-kacangan, yaitu 25 gram per 100 gram. Selanjutnya tempe, telur, biji-bijian, dan susu dengan kadar yang lebih sedikit lagi. Jika di data statistik seperti BPS, poin 1 dan 3 disebut daging. Sekarang mari kita tinjau korelasi antara tingginya IQ dengan konsumsi daging per kapita di 10 negara dengan IQ tertinggi. Jadi negara Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Cina, Korea Selatan, Belarusia, Finlandia, Liechtenstein, dan Jerman, jika dirata-ratakan mereka mengkonsumsi 82 kg per orang per tahun. Itu hampir 10 kali lipat dari konsumsi daging rata-rata orang Indonesia yang hanya berkisar sekitar 8 kg per orang per tahun. Menurut standar WHO atau FAO, kebutuhan protein itu adalah 0,8 gram per orang per hari. Jadi kebutuhan protein adalah 19 kg per orang per tahun. Jika rata-rata daging mengandung 30% protein, maka standar kebutuhan akan konsumsi daging adalah 57 kg per orang per tahun. Presiden kita Pak Prabowo sedang mencanangkan makanan gratis bergizi di sekolah dimulai Januari 2024. Semoga ini bisa mendongkrak angka konsumsi rata-rata protein untuk menjadi lebih tinggi lagi. Karena asupan gizi yang baik diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa, sehingga menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas dan kompetitif dan juga ber-IQ tinggi.
Boleh saya simpulkan bahwa kemajuan kesejahteraan suatu bangsa ditentukan salah satunya oleh produktivitas, kreativitas, kecerdasan rakyat, dan itu semua bisa dicapai jika rakyatnya mengkonsumsi protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi otaknya. Dan itu terdapat dalam daging, baik itu daging ikan, ayam, dan sapi. Sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.